Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Apakah kamu mengenalku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tentu saja, siapa di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok yang tidak tahu bahwa Tuan Fang telah mengalahkan Chen Luo, sang santo bela diri yang baru dinobatkan. Kata Li Tian sambil tersenyum. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Kepercayaan diri dan ketenangan yang ditunjukkan Li Tian cukup menonjol di antara teman-temannya. Namun, Tuan Muda Chen Yi dari keluarga Chen juga ada di sini hari ini. Saya ingin meminta Tuan Fang untuk berterus terang dan berusaha untuk tidak berselisih dengannya, kata Li Tian sambil melirik ke belakang. Chen Yi juga ada di sini. Kenapa aku tidak melihatnya? Fang Yu melihat sekeliling dan bertanya. Tuan Muda Chen sedang berbicara dengan Pangeran Joyce di lantai atas. Karena Tuan Fang sudah di sini, mari kita naik ke atas bersama, kata Li Tian. Tepat pada saat itu, langkah kaki terdengar di lantai atas. Merasakan aura suci, Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Seorang pria jangkung setengah baya dengan janggut abu-abu muncul di balkon di lantai 2. Ia mengenakan pakaian mewah, dengan perhiasan emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya di pergelangan tangan dan jari-jarinya, dan ia memancarkan aura yang sangat kuat dari seorang atasan. Dia menyandarkan tangannya pada pagar di lantai 2 dan melihat ke bawah ke arah posisi Li Tian. Siapa Fang Yu? Tanya pria itu dalam bahasa Inggris. Ruangan yang tadinya riuh, tiba-tiba menjadi sunyi karena suara lelaki itu. Pangeran Joyce, orang di sebelahku adalah Fang Yu, kata Li Tian sambil mengangkat kepalanya. Pangeran Joyce mengalihkan pandangannya dan menatap lurus ke arah Fang Yu yang berdiri di samping Li Tian. Sudut pandang yang merendahkan dan aura keagungan yang kuat tanpa disertai kemarahan membuat semua tamu di aula merasa tenang dan wajah mereka berubah serius. Inilah pangeran keluarga kerajaan Eropa. Sang penguasa sejati, apakah kamu Fang Yu? Pangeran Joyce menatap Fang Yu lama dan bertanya. Ini aku, jawab Fang Yu tanpa mengubah ekspresinya. Sebagian besar tamu yang hadir merasa nama Fang Yu terdengar familiar. Setelah direnungkan, mereka teringat nama yang sempat menggemparkan dunia bela diri Tiongkok beberapa waktu lalu. Fang Yu, apakah Fang Yu yang mengalahkan Chen Luo? Peristiwa ini menimbulkan sensasi yang begitu besar sehingga mungkin orang-orang biasa di dunia sekuler belum pernah mendengarnya. Tetapi mereka yang hadir adalah orang-orang terkemuka di dunia sekuler atau berasal dari keluarga seni bela diri. Nama Fang Yu sangat mereka kenal. Ada juga beberapa tamu yang hadir yang telah berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran yang diadakan di restoran Donghai beberapa waktu lalu, dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Fang Yu melukai putra Pangeran Joyce, Ares dengan parah. Dengan kata lain, Pangeran Joyce dan Fang Yu memiliki kebencian yang besar. Kedua orang ini benar-benar bertemu di sini. Pangeran Joyce menatap Fang Yu, auranya mencapai puncaknya. Banyak tamu yang ketakutan. Namun Fang Yu masih tampak tenang dan kalem. Li Tian, yang berdiri di samping Fang Yu, menatap Fang Yu dalam-dalam, dengan tatapan aneh di matanya. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Tanya Fang Yu. Saya hanya ingin memastikan satu hal secara langsung. Apakah kedua putra saya terluka karena Anda? Tanya Pangeran Joyce dengan suara berat. Tidak ada kemarahan dalam nada suaranya, tetapi nadanya penuh dengan tekanan luar biasa. Semua tamu di aula benar-benar dapat merasakan bahu mereka terbebani oleh suara keras itu. Aku melukainya. Fang Yu menjawab tanpa ragu, dan bertanya, jadi, apa kau ingin membalaskan dendam putramu? Mendengar kata-kata Fang Yu yang sangat provokatif, wajah orang-orang di sekitarnya berubah. Terutama di lantai 2, wajah sekelompok orang dari keluarga kerajaan North yang berdiri di belakang Joyce tiba-tiba berubah jelek. Chen Yi berdiri di belakang kelompok orang ini. Meskipun dia tidak melihat Fang Yu, dia mendengar apa yang dikatakan Fang Yu dan senyum sinis muncul di wajahnya. Menurut Fang Yu, siapakah yang sedang ia hadapi? Ini Pangeran Joyce dari keluarga kerajaan Nordik di Eropa. Dari segi status dan sumber daya keuangan, beliau adalah salah satu orang terbaik di dunia. Provokasi Fang Yu pasti akan membuat Pangeran Joyce marah. Jika Anda menyinggung seseorang pada level ini, Anda tidak akan bisa lolos begitu saja. Tidak peduli seberapa hebat Fang Yu dalam bertarung, dia tidak akan mampu menahan amarah seluruh keluarga kerajaan North. Qin Lang, yang berdiri tidak jauh dari Fang Yu, mendesah dalam hatinya. Segala sesuatunya berkembang ke arah yang paling tidak ingin dilihatnya. Dia masih berpikir terlalu sederhana. Bagaimana mungkin seorang pembesar sekelas Pangeran Joyce bisa menahan amarah melihat anaknya dipukuli? Ketika dia melihat Fang Yu, tentu saja mustahil baginya untuk mempertahankan sikap ramah. Setelah Fang Yu mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Pangeran Joyce menatap Fang Yu, dan sedikit rasa dingin terpancar di mata birunya. Adapun Fang Yu, dia bisa merasakan aura suci di tubuhnya menjadi semakin kuat. Sejujurnya, Fang Yu ingin sekali bertarung dengan Pangeran Joyce. Dilihat dari auranya saja, kekuatan pria ini pasti jauh melebihi kedua putranya. Kalau kekuatan suci itu bisa kita serap ke dalam tubuhnya, pasti manfaatnya akan baik. Pangeran Joyce menatap Fang Yu.
Suasana menjadi semakin hikmat. Namun pada saat ini, Pangeran Joyce tiba-tiba menyeringai. Ia mengulurkan tangan kanannya, menunjuk Fang Yu, dan berkata, "Kau orang Tionghoa paling berani yang pernah kulihat. Jika ini Eropa, aku akan memenggal kepalamu tanpa ragu. Tapi hari ini, aku tidak akan melakukannya. Saya datang ke Nandu hanya untuk membicarakan bisnis. Saya orang luar dan harus menghormati aturan Tiongkok Anda. Saya tidak akan melakukan apapun yang melanggar aturan." Setelah mengatakan ini, Pangeran Joyce mengelus jenggotnya dan melihat ke arah tamu lain di aula. "Saya sangat senang karena banyak orang ingin bekerja dengan saya, tetapi sayangnya pada akhirnya saya hanya bisa memilih satu mitra. Jadi, yang harus kau lakukan hanyalah berkompetisi. Biarkan aku melihat kekuatan dan ketulusanmu." Pangeran Joyce tertawa dan berbalik untuk berjalan ke ruang pribadi di belakang. Setelah berbalik, senyum di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh sikap dingin tak berujung dan niat membunuh. Aula itu masih sunyi. Dua kalimat terakhir Pangeran Joyce, jika didengarkan secara terpisah, keduanya normal. Dia mengatakan bahwa dia adalah orang luar dan akan mematuhi aturan Tiongkok dan tidak akan menyerang Fang Yu. Kemudian, dia berkata bahwa siapapun yang ingin bekerja sama dengannya harus menunjukkan kekuatan dan ketulusan yang cukup. Ketika dua kalimat itu digabungkan, artinya menjadi sangat jelas. Siapapun yang dapat membantunya menyingkirkan Fang Yu dapat menjadi rekannya. Inilah yang sebenarnya dimaksud Pangeran Joyce. Tak ada satupun tamu yang hadir yang bodoh. Mereka mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Pangeran Joyce. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Fang Yu. Namun kebanyakan orang ragu dalam hatinya. Singkirkan Fang Yu. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Kau tahu, Fang Yu baru saja membunuh Chen Luo yang disebut monster. Mampu bekerja sama dengan keluarga kerajaan North memang sangat menguntungkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa perusahaan manapun yang dapat menjadi mitra keluarga kerajaan North akan dapat berdiri di puncak Huaibei. Tetapi tidak peduli seberapa besar manfaatnya, kehidupan lebih penting. Jika kau menyinggung pendekar papan atas seperti Fang Yu, seluruh keluarga akan menderita. Siapapun yang mau, silakan. Saya tidak mau ikut campur. Banyak tamu yang hadir berpikir demikian dalam hati. Fang Yu berdiri di sana dan melihat sekeliling. Kemanapun dia melirik, semua tamu menundukkan kepala dan menghindari pandangannya, karena takut ketahuan oleh Fang Yu. Akhirnya, Fang Yu menatap Li Tian. Li Tian masih memiliki senyum sopan di wajahnya dan tidak menghindari tatapan Fang Yu sama sekali. "Kamu punya sesuatu untuk dimakan." "Aku agak lapar," kata Fang Yu. "Tentu saja." Li Tian berbalik dan memanggil pelayan berseragam. "Tuan Fang, beritahu saya apa yang ingin Anda makan dan dapur akan segera menyiapkannya," kata Li Tian. "Lakukan saja sesuatu yang kecil, asalkan itu bisa membuatmu kenyang," kata Fang Yu. Li Tian melirik pelayan itu. Pelayan itu segera membungkuk dan berbalik untuk pergi. "Tuan Fang, apakah Anda ingin naik ke atas dan duduk sebentar?" tanya Li Tian. "Oh, apa menurutmu aku masih bisa duduk dan mengobrol dengannya?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. "Kurasa masih ada kesempatan untuk menyelesaikan konflik di antara kalian," kata Li Tian sambil tersenyum. "Tidak perlu dihilangkan. Jika konflik ini terselesaikan, bukankah kalian akan kehilangan satu kesempatan untuk bersaing?" kata Fang Yu penuh arti. Ekspresi Li Tian tetap tidak berubah, dan dia berkata, "Karena Pangeran Joyce telah datang ke Huaibei, dia pasti akan menemukan pasangan. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah Tuan Fang." "Baiklah, carikan aku tempat duduk," kata Fang Yu. "Baiklah, silakan ikuti aku." Li Tian membawa Fang Yu dan Qin Lang ke lantai 2. 10 penjaga berdiri di pintu kamar pribadi tempat Pangeran Joyce berada. Li Tian membawa Fang Yu dan berjalan ke kamar pribadi di sebelahnya. "Tuan Fang, Tuan Qin, silakan tunggu di sini sebentar. Makanan akan segera disajikan. Saya akan keluar untuk menjamu tamu lainnya dulu." Setelah berkata begitu, Li Tian berbalik dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan kamar pribadi, Li Tian melirik kamar pribadi tempat Pangeran Joyce berada, dan alih-alih turun ke bawah, dia berjalan ke pintu lift di dekatnya. Setelah memasuki lift, dia memasukkan kata sandi pada panel sentuh. Liftnya langsung turun. Dilihat dari tombol pada panel sentuh, seluruh bangunan hanya memiliki 5 lantai dan tidak ada lantai bawah tanah. Namun lift akhirnya berhenti di lantai 3 di bawah tanah. Li Tian keluar dari lift. Ini adalah ruang bawah tanah yang remang-remang, di mana Anda bahkan tidak dapat melihat keadaan sekitar dengan jelas. Sebelum Li Tian bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara rantai bergetar. "Apa itu?" Suara laki-laki serak datang dari bayangan di depan. "Bantu aku menyingkirkan orang ini," kata Li Tian dengan tatapan dingin. Petik 2 titik titik titik. "Jika kau ingin aku membantumu, kau harus menyetujui satu syarat." Makhluk dalam bayangan itu terdiam beberapa saat dan berkata dengan suara berat. "Saya mengerti. Katakan syaratmu," tanya Li Tian. "Setelah membantumu melenyapkan target, aku tidak akan kembali ke ruang bawah tanah." Suara rantai yang bergetar terdengar lagi dari bayangan. Mendengar permintaan ini, wajah Li Tian sedikit berubah,
alisnya berkerut, dan dia berkata, menurut instruksi Tuan Yi, Anda belum bebas. Aku tidak bilang aku menginginkan kebebasan, aku hanya ingin tinggal di lingkungan yang lebih baik, kata keberadaan dalam bayangan. Li Tian tampak ragu-ragu, jelas tengah mempertimbangkan untung ruginya. Setelah beberapa saat, dia membuat keputusan. Jika kau bisa membantuku menyingkirkan orang itu, aku bisa menyetujui persyaratanmu dan kemudian memindahkanmu ke villa terpisah, kata Li Tian. Hehe, terdengar suara tawa kering dan dingin, disertai bunyi gemerincing rantai yang bergetar. Bayangan hitam perlahan muncul dari balik bayangan. Dilihat dari bentuknya, ia adalah manusia kurus. Namun karena cahaya di ruang bawah tanah terlalu redup, penampakan orang tersebut tidak dapat terlihat dengan jelas. Bayangan hitam berjalan di depan Li Tian. Kamu generasi keempat dari keluarga Li, kan? Tanya bayangan hitam itu. Ya, jawab Li Tian. Kau sangat berani, jauh lebih berani dari ayahmu, kata bayangan hitam itu. Li Tian tidak mengatakan apapun. Ayahnya, Li Hetong, dikenal sebagai pecundang dalam keluarga, contoh nyata pepatah, lumpur tak tertolong. Jika tidak, kekuasaan keluarga tidak akan jatuh ke tangan Li Tian, yang baru berusia 24 tahun, begitu cepat. Li Tian dan ayahnya Li He adalah dua sosok yang sangat berbeda. Li Tian sangat kuat, baik karakter maupun kemampuannya. Ia sangat terkenal di kalangan bisnis Huaibei dan dikenal sebagai salah satu dari dua orang paling terkemuka, bersama Yu Ruobing dari keluarga Yu. Saat Li Tian masih kuliah, ia sudah mulai mengambil alih sebagian besar urusan keluarga Li, dan ia melakukannya dengan sempurna. Ia tidak hanya mendapatkan pujian dari para tetua keluarga, tetapi juga mendapatkan kepercayaan dari para pemegang saham utama dalam grup. Oleh karena itu, segera setelah lulus dari universitas, Li Tian segera dipromosikan ke jabatan presiden dan menjadi juru mudi Li Group. Di mata dunia luar, Li Tian hampir sempurna. Ia memiliki pendidikan, kebijaksanaan, kekayaan, dan status. Mungkin satu-satunya kelemahannya adalah dia bukan ayahnya, Li Hetong. Selain mabuk-mabukan, Li Hetong juga pandai membawa pulang wanita-wanita cantik untuk tidur bersamanya. Satu-satunya kontribusi yang dia berikan kepada keluarga Li adalah melahirkan putra luar biasa seperti Li Tian. Selain itu, Li Hetong hanya memiliki dampak negatif pada keluarga Li. Setelah bayangan hitam itu menyebut Li Hetong, wajah Li Tian menjadi gelap. Orang yang paling dibencinya dalam hidupnya adalah ayahnya, tidak diragukan lagi. Aku sudah lama tidak bertemu ayahmu. Aku ingin minum bersamanya saat aku keluar nanti, kata bayangan hitam itu. Satu-satunya hal yang harus kau lakukan saat kau keluar adalah membantuku membunuh Fang Yu. Kata Li Tian dingin. Bayangan itu berdiri di sana tanpa menanggapi. Terjadi keheningan di ruang bawah tanah. Sebenarnya, aku baru bertemu ayahmu sekali. Aku membuatnya ketakutan setengah mati waktu itu, dan sejak itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Bayangan hitam itu tersenyum tipis, sungguh sayang. Wajah Li Tian menjadi semakin jelek. Kamu pasti merasa tidak nyaman kalau ayahmu terus-terusan disebut-sebut, kan? Bayangan hitam itu tiba-tiba maju 2 langkah dan perlahan mendekatkan kepalanya ke Li Tian. Li Tian mencium bau busuk, mengerutkan kening, dan mundur selangkah. Saya memang sangat tidak senang karena orang yang paling saya benci adalah Li Hetong, jawab Li Tian. Lalu kenapa kau masih menyebut nama Yi Duan Liu di depanku? Kepala bayangan hitam itu tiba-tiba terjulur ke depan, berada di depan Li Tian dan meraung. Begitu dekatnya, bahkan dalam cahaya redup, saya dapat melihat dengan jelas ekspresi terdistorsi di wajahnya. Li Tian begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil dan hampir terjatuh ke tanah. Kepala bayangan itu perlahan mundur, dan ia berkata dengan suara serak, ini peringatan terakhirku. Jangan sebut nama ini di depanku lagi. Tidak peduli seberapa beraninya Li Tian, dia tidak berani mengatakan apapun lagi saat ini dan hanya bisa mengangguk. Di ruang pribadi, Fang Yu menatap Qin Lang dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi ke sebelah dan berbicara dengan Joyce? Konflik antara Tuan Fang dan Pangeran Joyce sudah tidak dapat didamaikan. Saya tidak perlu bicara lagi dengannya, kata Qin Lang. Aku tidak perlu menyerahkan pasanganku, kata Fang Yu sambil mengangkat alisnya. Mengingat kebaikan Anda kepada keluarga Qin, Tuan Fang, ini sangat penting, kata Qin Lang serius. Sepertinya Qin Wudao telah menanamkan banyak hal padamu, kata Fang Yu. Qin Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini keputusanku sendiri, bukan keputusan kakekku. Tuan Fang, kau jahat sekali padaku. Oke, aku mengerti maksudmu. Fang Yu mengulurkan tangan dan menepuk bahu Qin Lang, menghentikan Qin Lang untuk melanjutkan. Keduanya hanya mengobrol beberapa kata ketika terdengar ketukan di pintu ruang pribadi. Seorang pelayan berseragam datang membawa nampan berisi makanan. Yang terhormat Tuan Fang, ini hidangan Anda, silakan dinikmati. Pelayan meletakkan piring di depan meja Fang Yu dan berkata dengan hormat. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk, berbalik dan meninggalkan ruangan pribadi itu. Makanan di sini disajikan dengan sangat cepat. Fang Yu menatap Qin Lang dan bertanya, apakah kamu ingin makan sesuatu? Tidak perlu, kata Qin Lang. Fang Yu berhenti berbicara dan mulai makan.
Qin Lang menatap Fang Yu yang tengah makan dengan lahap, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Apa yang dikatakan Pangeran Joyce sebelumnya dapat digambarkan sebagai suatu karunia. Ia meminta keluarga yang hadir untuk mencari cara menangani Fang Yu. Siapapun yang dapat melakukan ini dapat menjadi mitra keluarga kerajaan North. Pangeran Joyce mengucapkan kata-kata ini dengan sangat jelas, dan semua orang yang hadir dapat memahaminya. Oleh karena itu, Qin Lang tidak ingin Fang Yu tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia tidak khawatir kalau ada orang yang bisa mengancam keselamatan pribadi Fang Yu, tetapi dia khawatir kalau setelah terjadi konflik, Fang Yu akan menjadi sasaran kritik publik dan dianggap sebagai musuh oleh Kamar Dagang Huaibei dan Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei. Jika ini terjadi, akan sulit untuk mengakhiri situasi ini. Tuan Fang, ayo kita pergi setelah Anda selesai makan. Setelah memikirkannya berulang kali, Qin Lang akhirnya berbicara. Baiklah, tapi sebelum aku pergi, aku harus pergi ke kamar pribadi Joyce, kata Fang Yu. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk membahas latar belakang keluarga kerajaan North. Sekarang duduk di ruang pribadi, dia dapat dengan jelas merasakan aura beberapa kekuatan suci di ruang pribadi sebelah. Tak lama kemudian, pintu kamar pribadi itu diketuk lagi. Orang yang membuka pintu adalah Li Tian. Tuan Fang, Pangeran Joyce ingin mengundang Anda minum. Saya ingin tahu apakah Anda mau. Li Tian menatap Fang Yu. Tentu saja. Fang Yu mengambil serbet dan menyeka mulutnya, lalu berdiri dan berjalan ke arah Li Tian, berkata, ayo pergi. Qin Lang juga ingin bangun, tetapi Li Tian menatap Qin Lang sambil tersenyum. Meski tidak mengatakannya keras-keras, Qin Lang mengerti maksud Li Tian. Pangeran Joyce hanya ingin melihat Fang Yu. Qin Lang, tolong turun dan tunggu aku. Kita akan berangkat segera setelah aku bertemu Joyce, kata Fang Yu. Baiklah, jawab Qin Lang. Kemudian, Fang Yu mengikuti Li Tian ke kamar pribadi tempat Pangeran Joyce berada. 10 pengawal kekar yang menjaga pintu semuanya menatap Fang Yu dengan tatapan tajam. Meskipun sekelompok orang ini tampak ganas, Fang Yu bahkan tidak melihat mereka dan berjalan langsung ke pintu ruang pribadi. Li Tian mengetuk pintu, lalu mendorongnya terbuka dan masuk bersama Fang Yu. Pangeran Joyce, aku yang membawa Tuan Fang ke sini, kata Li Tian sambil tersenyum, lalu berjalan ke samping. Ruang di kamar pribadi itu sangat besar dan tampak seperti aula. Pangeran Joyce duduk di ujung meja, dengan 2 baris orang duduk di kedua sisinya. Orang-orang di sebelah kiri semuanya orang Eropa, 8 dari mereka memancarkan aura kekuatan ilahi. Kelompok orang ini jelas merupakan keturunan langsung keluarga kerajaan North. Kolom di sebelah kanan terdiri dari perwakilan keluarga seni bela diri dan keluarga kaya sekuler, dan Chen Yi ada di antara mereka. Melihat Chen Yi, Fang Yu sengaja tersenyum. Chen Yi menggigil seluruh tubuhnya dan segera memalingkan wajahnya, tidak berani menatap mata Fang Yu. Setelah kematian Chen Luo, keluarga Chen kehilangan kesempatan untuk naik ke puncak Huaibei. Namun, tidak seperti keluarga Zheng yang runtuh, keluarga Chen akhirnya hanya kehilangan satu Chen Luo. Langit-langitnya hilang, tetapi fondasinya tetap ada. Keluarga Chen masih memiliki kekuatan dan fondasi untuk menjadi salah satu dari 3 keluarga seni bela diri teratas di Huaibei. Dalam keadaan seperti itu, kehidupan Chen Yi menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Tanpa Chen Luo yang menekannya, keturunan laki-laki lain dalam garis keturunan langsung bahkan lebih tidak berguna. Dengan cara ini, Chen Yi tiba-tiba menjadi inti generasi muda. Inti dari keluarga. Ini adalah kenikmatan yang belum pernah dialami Chen Luo sebelumnya. Jadi, bisa dibilang, Chen Luo harus berterima kasih kepada Fang Yu. Namun, saat ia benar-benar berjumpa dengan Fang Yu, Chen Luo sama sekali tidak berpikir apa-apa dan hanya merasakan ketakutan. Dia telah menderita kekalahan 2 kali di tangan Fang Yu, dan menyaksikan Fang Yu membunuh Chen Luo yang jahat dengan mata kepalanya sendiri. Baginya, Fang Yu adalah eksistensi yang bagaikan mimpi buruk. Chen Yi, kita sudah sangat akrab, kenapa kamu tidak menyapa? Tanya Fang Yu sambil tersenyum. Chen Yi terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yu akan berbicara kepadanya di depan begitu banyak orang. Warna darah di wajah Chen Yi memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tetapi dia sangat mengenal karakter Fang Yu, jadi bagaimana mungkin dia tidak menanggapi. Maka Chen Yi mengangkat kepalanya, mengumpulkan keberanian untuk menatap Fang Yu, dan berkata dengan suara gemetar, halo, halo. Kenapa kamu kelihatan sedih? Tersenyumlah saja, kata Fang Yu. Chen Yi memaksakan senyum yang lebih jelek daripada menangis. Senyumnya jelek sekali, kata Fang Yu sambil menggelengkan kepala. Digoda oleh Fang Yu di depan banyak orang, Chen Yi merasa malu dan kesal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Yu, pada saat ini, Pangeran Joyce, yang duduk di kursi pertama, berbicara. Fang Yu menatap Pangeran Joyce. Orang-orang yang duduk di kedua sisi memandang Fang Yu. Terutama kelompok anggota keluarga kerajaan North yang duduk di sebelah kiri, tatapan mata mereka sangat tajam, dan mereka tampak ingin mencabik-cabik Fang Yu. Di seluruh ruangan pribadi itu, Fang Yu adalah satu-satunya yang berdiri di tengah, diawasi dengan berbagai cara, tampak seperti sedang diinterogasi sebagai seorang tahanan. Kamu, Pangeran Joyce memasang ekspresi kosong di wajahnya dan hendak berbicara.
Tunggu sebentar. Pada saat ini, Fang Yu minggir, meraih bangku, lalu berjalan kembali, duduk, dan menyilangkan kakinya. Maaf, aku agak lelah. Silakan lanjutkan, kata Fang Yu sambil tersenyum. Menghadapi perilaku Fang Yu yang sembrono, wajah Pangeran Joyce semuram air. Sebagai juru mudi keluarga kerajaan North, dia sangat berkuasa dan selalu bertindak seperti atasan, tidak peduli siapapun yang dihadapinya. Di Eropa, dia belum pernah bertemu orang sekasar Fang Yu. Dan pria ini juga melukai kedua putra kesayangannya, dan seluruh energi mereka terbuang sia-sia, terutama putra tertua Ares, yang sekarang terbaring di tempat tidur. Kemarahan Pangeran Joyce membara di dadanya, dan tatapan yang diberikannya pada Fang Yu menjadi semakin tidak bersahabat. Pada saat yang sama, aura pembunuh tiba-tiba muncul padanya, yang cukup menyeramkan. Suhu di seluruh ruangan pribadi turun hingga titik beku. Sebagian besar tamu yang duduk di barisan sebelah kanan memiliki ekspresi serius dan duduk tegak. Mereka tahu betul bahwa baik Pangeran Joyce maupun Fang Yu bukanlah orang yang mampu mereka singgung. Saat ini, Anda tidak boleh menunjukkan sikap apapun. Hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah diam-diam menyaksikan konfrontasi antara keduanya. Li Tian menatap Pangeran Joyce, lalu melirik Fang Yu, menyipitkan matanya sedikit, dan memikirkan sesuatu dalam benaknya. Dalam suasana yang amat tegang, Fang Yu tiba-tiba menoleh dan menatap deretan orang yang duduk di sebelah kiri. Anggota keluarga kerajaan North ini semuanya mengenakan jubah putih mewah, memperlihatkan temperamen aristokrat mereka. Kalian semua seharusnya sepupu Ares dan Apollo, kan? Tanya Fang Yu. Kelompok orang ini tidak menyangka Fang Yu akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Mereka semua tertegun sejenak dan tidak ada yang menjawab. Benar sekali. Mereka semua adalah keturunan langsung keluarga kerajaan North dan memiliki darah bangsawan paling ortodoks, kata Pangeran Joyce, yang duduk di kursi pertama. Oh, aku mengerti. Fang Yu mengangguk. Pangeran Joyce memandang Fang Yu yang tampak tenang dan kalem, dan kemarahan dalam hatinya makin menjadi-jadi. Tuan muda, Anda seharusnya sudah pulih, kan? Tanya Fang Yu saat ini. Ledakan. Pangeran Joyce membanting meja kopi di sebelahnya, dan meja itu meledak. Pada saat yang sama, anggota keluarga kerajaan yang duduk di sebelah kiri berdiri dan memelototi Fang Yu. Fang Yu memprovokasi mereka lagi dan lagi, jelas-jelas tidak menganggap serius keluarga kerajaan North. Fang Yu, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini malam ini. Pangeran Joyce tiba-tiba berdiri dan menunjuk Fang Yu dengan marah. Suasana di ruang pribadi tiba-tiba menjadi tegang. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Li Tian tiba-tiba berdiri. Pangeran Joyce menatap Li Tian, memicu matanya sedikit, dan tidak mengatakan apapun. Yang mulia, bagaimanapun juga, ini adalah wilayah keluarga Li kami, dan Anda, Yang mulia, dan anggota keluarga kerajaan lainnya adalah tamu kehormatan keluarga Li kami. Li Tian berkata dengan tenang, seseorang membuat Anda marah, itu adalah kelalaian keluarga Li kami, tentu saja kami harus menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Mendengar ini, mata Pangeran Joyce bergerak sedikit. Ekspresi tamu lain yang hadir semuanya berubah. Makna Li Tian sangat jelas. Dia ingin berdiri di pihak Pangeran Joyce dan mengambil tindakan terhadap Fang Yu. Dari sudut pandang kepentingan, ini adalah keputusan yang radikal. Jika kita mengambil jalan yang benar dan memperoleh kepercayaan Pangeran Joyce dan menjadi satu-satunya mitra keluarga kerajaan North di Cina, manfaatnya akan sangat besar. Namun jika Anda salah langkah, akibatnya akan sangat buruk dan harganya bisa berupa kehancuran seluruh keluarga. Bagaimana mungkin seseorang dengan mudah menyinggung Fang Yu, yang mampu mengalahkan Martial Sein? Li Tian adalah seorang jenius bisnis terkenal di Huaibei. Mengapa dia mengambil keputusan yang begitu berisiko? Ini tidak sesuai dengan karakternya. Para tamu yang hadir yang mengenal Li Tian dengan baik semuanya dipenuhi keraguan pada saat ini. Fang Yu menoleh ke arah Li Tian dan menyipitkan matanya sedikit. Tuan Fang, aku tidak ingin menjadi musuhmu, tapi kau benar-benar keterlaluan, kata Li Tian tanpa rasa takut, menatap langsung ke arah Fang Yu. Tidak apa-apa, keputusan apapun yang kamu buat itu masuk akal. Aku hanya ingin tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri itu, kata Fang Yu sambil tersenyum. Kamu akan segera mengetahuinya. Li Tian mundur selangkah, mengangkat tangannya dan menepukkannya. Kala, tak lama kemudian, suara rantai yang diseret terdengar di luar ruangan pribadi itu. Dor, dor, dor. Terdengar ketukan di pintu kamar pribadi. Masuklah, dia sudah ada di sini, kata Li Tian. Ketukan itu berhenti dan pintu didorong terbuka. Sesosok tubuh berjalan masuk dari pintu, terekspos di bawah cahaya, dan muncul di hadapan semua orang. Ini adalah pria yang sangat kurus. Dia mengenakan setelan putih compang camping yang tampak seperti seragam penjara. Rambut panjang yang berantakan menutupi sebagian besar wajah, hanya menyisakan mata kiri yang terekspos. Pupil mata kirinya tampak merah padam. Kakinya dan tangannya diikat dengan rantai emas. Melihat orang ini muncul, wajah semua orang yang hadir berubah. Banyak orang menoleh ke arah Li Tian, mata mereka penuh dengan kebingungan. Kau ingin menyingkirkan Fang Yu dengan mengirim tahanan ini. Bukankah ini lucu? Tahanan ini tampak kekurangan gizi dan kesulitan bergerak.
Lagi pula, karena para tahanan akan berurusan dengan Fang Yu, mengapa tidak setidaknya melepaskan rantai di tangan dan kakinya terlebih dahulu? Setelah tahanan itu masuk ke ruang pribadi, dia mula-mula melirik Li Tian, lalu berbalik menatap Fang Yu. Fang Yu menatap pria aneh di depannya dan sedikit mengernyit. Dilihat dari aura di tubuhnya, orang ini tidak terlalu kuat. Tetapi intuisi Fang Yu mengatakan kepadanya bahwa orang ini jelas tidak selemah kelihatannya. Fang Yu sendiri adalah contoh terbaik dari kebenaran bahwa Anda tidak dapat menilai buku dari sampulnya. Dilihat dari penampilannya saja, Fang Yu hanyalah seorang yang lemah. Apakah itu dia? Tahanan itu menatap Fang Yu dan bertanya dengan suara serak. Itu dia, jawab Li Tian. Ingat janjimu padaku, kata tahanan itu sambil menyeret kakinya yang berat dan berjalan menuju Fang Yu. Para tamu di barisan sebelah kanan mundur tanpa suara, takut kalau-kalau mereka akan terluka karena kesalahan. Para anggota keluarga kerajaan, yang dipimpin oleh Pangeran Joyce, berdiri di tempat mereka, menatap tahanan itu. Pangeran Joyce telah mencapai kesepakatan dengan Li Tian secara pribadi. Agar kesepakatan itu berlaku, syaratnya adalah berurusan dengan Fang Yu. Jadi, Pangeran Joyce tahu bahwa Li Tian tidak akan membodohinya tentang masalah ini. Tahanan itu berjalan di depan Fang Yu, dan mata kirinya tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang kuat. Dia mengeluarkan raungan yang dahsyat, mengangkat tangannya yang dirantai, mengepalkan tinjunya, dan menghantamkannya langsung ke wajah Fang Yu. Suara mendesing. Terdengar suara siulan di udara, kecepatan serangan ini luar biasa cepat. Fang Yu mundur selangkah, mencoba menghindari serangan itu. Namun, tahanan itu tampaknya sudah menduganya. Tubuh bagian atasnya tiba-tiba condong ke depan, dan tinjunya yang terkepal pun terentang lebar. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan menangkup pipinya. Berdengung, tinju tahanan itu mengenai lengan Fang Yu, menimbulkan suara keras di udara. Meskipun Fang Yu tidak mundur selangkah pun, lantai di bawah kakinya tiba-tiba meledak dan amblas. Hembusan angin menyebar ke segala arah, dan beberapa orang yang berada di dekatnya terjatuh ke tanah. Tak ada satu pihak pun yang menggunakan energi mereka yang sebenarnya, itu hanya benturan kekuatan sederhana, tetapi bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam serangan tahanan itu. Pangeran Joyce, yang berdiri di depan, tampak sedikit terkejut di matanya. Dia tidak menyangka seorang tahanan kurus bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu mengerikan. Li Tian sudah mundur lebih dari 10 meter. Melihat sosok tahanan itu, mulut Li Tian sedikit melengkung. Orang ini memang sekuat yang dikatakan kakek. Dengan adanya dia, Fang Yu pasti akan ditangani, sehingga memenuhi persyaratan Pangeran Joyce dan mencapai kesepakatan. Memikirkan kemungkinan masa depan, Li Tian merasa agak gembira. Alasan mengapa dia mengambil risiko besar dan mengambil tindakan terhadap Fang Yu adalah karena Pangeran Joyce berjanji kepadanya bahwa selama Fang Yu ditangani, keluarga kerajaan North akan mencapai kerjasama yang mendalam dengan keluarga Li. Kerjasama yang mendalam berarti penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Keluarga Li dapat menggunakan semua sumber daya keluarga kerajaan North, termasuk bisnis, personel, status. Dengan cara ini, keluarga Li tidak hanya dapat memperluas pasar di Eropa, tetapi juga menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga kerajaan North. Inilah yang paling dipedulikan Li Tian. Keluarga Li sudah menjadi keluarga papan atas di dunia sekuler, tetapi di dunia seni bela diri, itu tetap saja hanya keluarga sekuler. Karena perbedaan kekuatan militer yang sangat besar, sekuat apapun reputasi keluarga Li di dunia sekuler, itu tidak ada gunanya. Menghadapi keluarga seni bela diri yang kuat, mereka tetap harus tunduk dan menjadi bawahan, menyerahkan sejumlah keuntungan setiap hari. Ambisi Li Tian membuatnya tidak mau menjadi anak perusahaan keluarga seni bela diri. Mengapa dia harus membagi uang hasil jerih payahnya dengan keluarga seniman bela diri yang tidak melakukan apapun? Dia harusnya berada di atas, kenapa dia harus kalah dengan yang lain? Bahkan 2 tahun yang lalu, saat Li Tian baru saja menjadi pemimpin keluarga Li, dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus membuat keluarga Li benar-benar berdiri di puncak Huaibei dan melampaui semua keluarga lainnya. Hampir mustahil bagi keluarga sekuler tanpa dasar dalam seni bela diri untuk mengalahkan keluarga seni bela diri lainnya. Hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Dan keluarga kerajaan North adalah sebuah kesempatan. Sebagai salah satu keluarga kerajaan paling kuat dan bersejarah di Eropa, jika keluarga Li bisa mendapatkan dukungannya, itu pasti akan membuat banyak keluarga seni bela diri waspada. Li Tian menatap Fang Yu dan tahanan itu, tinjunya terkepal tanpa sadar. Jika Anda ingin mencapai puncak Huaibei, Anda harus mengandalkan pertempuran ini malam ini. Ledakan. Tahanan itu mengangkat tinjunya yang terkepal dan menghantam Fang Yu lagi. Fang Yu menangkis serangan itu dengan tangan kanannya, dan lantai di bawah kakinya amblas lagi. Menatap tahanan di depannya, kilatan cahaya melintas di mata Fang Yu. Kekuatan fisik orang ini sungguh hebat. Baik di dunia kultivasi abadi di masa lalu maupun di dunia seni bela diri saat ini, sangat sedikit orang yang memilih berlatih tubuh karena takut sakit. Dan tahanan di depannya, yang mampu memiliki kekuatan sekuat itu, jelas juga seorang kultivator tubuh.
Terlebih lagi, dia telah melakukan latihan tubuh sedikitnya selusin kali. Hal ini membuat Fang Yu merasa seperti telah menemukan jiwa yang sama, dan dia sangat terkejut. Ledakan. Tahanan itu mengangkat tangannya dan ingin memukul kepala Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam erat tangan tahanan itu. Tahanan itu menekan kuat dengan kedua tangannya. Ledakan. Fang Yu masih bisa bertahan, tetapi tanah di bawah kakinya sudah tidak mampu lagi bertahan. Tanah itu runtuh begitu parah hingga hampir tembus. Fang Yu mencengkeram tangan tahanan itu dan mendorongnya keluar, menguras sebagian besar tenaganya. Namun pada saat itu, kepala tahanan itu tiba-tiba terbanting ke depan. Ledakan. Kepala saling berbenturan, menimbulkan bunyi gedebuk tumpul yang menyebabkan nyeri pada tengkorak. Fang Yu terlempar mundur bak anak panah, menghantam tembok di belakangnya dan langsung menembusnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di ruang pribadi itu mengubah ekspresi mereka. Fang Yu tampaknya dirugikan. Tahanan yang mereka interogasi tadi jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Tepat saat semua orang terkejut, tahanan yang sebelumnya tampak kesulitan berjalan itu tiba-tiba melesat seperti macan tutul dan menerkam ke arah Fang Yu terbang. Dor, dor, dor. Lalu, serangkaian tabrakan dan raungan pun terdengar. Jeritan terdengar di lobi lantai pertama. Orang-orang di ruang pribadi bereaksi dan berlari keluar, melihat ke arah lantai pertama. Tepat sebelum semua orang berlari ke pegangan tangan, mereka melihat sosok para tahanan dan Fang Yu bertarung di aula di lantai pertama. Mereka berdua begitu cepat sehingga mereka berada di satu sisi pada suatu saat dan muncul di sisi yang lain pada saat berikutnya. Sulit untuk menangkap pergerakan kedua orang tersebut dengan mata telanjang, yang dapat dilihat hanya bayangan mereka. Satu-satunya hal yang dapat didengar adalah suara yang keluar dari setiap putaran di antara mereka berdua. Dor, dor, dor. Gelombang udara yang dihasilkan oleh setiap serangan membuat seluruh ruang tampak bergetar. Sungguh kekuatan fisik. Mata Pangeran Joyce dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pernah mendengar bahwa Fang Yu sangat kuat, tetapi menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri memberinya perasaan yang berbeda. Untungnya, dia tidak menyerang Fang Yu sekarang. Dia sekarang berada di Tiongkok dan tidak dapat memperoleh kekuatan dari Istana North, jadi mustahil baginya untuk mengalahkan Fang Yu. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Fang Yu adalah di dalam Istana North. Tetapi yang paling mengejutkan Pangeran Joyce adalah tahanan kurus itu. Dilihat dari situasinya, pertarungan antara dia dan Fang Yu setidaknya seimbang. Namun ini adalah poin yang krusial. Rantai di tangan dan kaki tahanan belum dilepas. Ketika tangan dan kaki mereka diikat, kebanyakan orang kehilangan kemampuan bergerak dan hanya bisa dipukul. Tetapi tahanan ini benar-benar bisa bertarung bola-balik dengan Fang Yu. Jika rantainya dibuka, Pangeran Joyce memandang Li Tian di sampingnya, mengerutkan kening, dan penuh kebingungan. Karena kau ingin menyingkirkan Fang Yu, mengapa kau tidak melepaskan rantai tahanan ini terlebih dahulu? Di sisi lain, Qin Lang sudah mendengar suara itu. Mata Qin Lang berbinar saat dia melihat Fang Yu bertarung dengan tahanan itu. Merupakan suatu kesenangan baginya untuk dapat menyaksikan pertempuran tingkat ini dari dekat. Ledakan. Di lobi di lantai pertama, Fang Yu masih bertarung dengan para tahanan. Jarang sekali kita bertemu dengan orang seperti dia, jadi Fang Yu tentu saja tidak ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tahanan di depannya mampu menahan sebagian besar serangan Fang Yu dan bahkan dapat menggunakannya untuk melakukan serangan balik, yang membuat mata Fang Yu berbinar. Sudah lama sekali tidak ada orang yang bisa berlatih dengannya seperti ini. Berbeda dengan sikap Fang Yu yang santai. Mata tahanan itu merah dan dia tampak seperti pembunuh sepanjang waktu. Setiap serangan yang dilancarkannya terhadap Fang Yu dimaksudkan untuk merenggut nyawanya. Tetapi saat pertarungan berlangsung, tahanan itu menyadari bahwa kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengalahkan Fang Yu. Kekuatan fisik Fang Yu di depannya tampak tidak lebih lemah dari sekarang. Dan dilihat dari ekspresi santai Fang Yu, dia tampaknya masih memiliki sedikit energi tersisa. Setelah menyadari hal itu, amarah pun berkobar dalam hati sang tahanan. Mati. Tahanan itu mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya keras ke dada Fang Yu. Fang Yu mengangkat kaki kanannya dan menendang perut tahanan itu secara bersamaan. Ledakan. Kedua pria itu terkena pukulan keras pada saat yang sama dan terlempar mundur, menciptakan jarak di antara mereka untuk pertama kalinya. Pada saat ini, seluruh gedung sunyi senyap. Li Tian menatap tahanan yang terjatuh ke tanah, menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Dilihat dari situasi pertarungan saat ini, mereka berdua baru saja bertarung seri. Ini tidak cukup. Fang Yu harus dibunuh. Tuan Li, mengapa Anda tidak melepaskan rantai di tangan dan kakinya? Pada saat ini, Pangeran Joyce berjalan ke sisi Li Tian dan bertanya dengan suara rendah. Ekspresi Li Tian berubah sedikit. Dia sebenarnya punya ide ini dalam pikirannya. Tetapi ketika dia teringat kata-kata kakeknya, dia tidak berani melakukannya. Kakek berkata jika rantainya dilepas, hal pertama yang akan dilakukan tahanan itu adalah membunuh semua anggota keluarga Li. Tanpa rantai, kedua belah pihak masih bisa bertarung imbang. Jika mereka dilepaskan, dia pasti bisa menghancurkan Fang Yu. Kata Pangeran Joyce dengan suara berat, Tuan Li, saya sangat menghargai keluarga Li Anda.
Saya harap kesepakatan kita dapat segera berlaku. Li Tian menggertakkan giginya, perasaannya sangat bertentangan. Baru saja di ruang bawah tanah, dia merasakan amarah dan niat membunuh para tahanan. Jika kita benar-benar melepaskan rantainya, menurut kakek, Li Tian tidak berani berpikir lebih jauh. Tuan Li, saya tidak mengerti maksud Anda. Pangeran Joyce mengerutkan kening ketika melihat Li Tian begitu ragu-ragu. Yang mulia, tahanan ini bukan milik saya. Jika rantainya dilepas, saya khawatir dia akan kehilangan kendali sepenuhnya, jelas Li Tian. Sementara keduanya berbincang, Fang Yu di lobi lantai 1 memandang tahanan yang berdiri di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, kau sungguh kuat. Rantai di tubuhmu telah mengurangi kekuatanmu setidaknya 40%. Tahanan itu menatap Fang Yu tanpa mengatakan apapun. Orang luar mengira bahwa dia dan Fang Yu setara. Tetapi hanya dia sendiri yang paling tahu bahwa Fang Yu di depannya mungkin tidak menggunakan bahkan 60% dari kekuatannya. Jika dia bisa membuka rantai itu, dia yakin bisa mengalahkan Fang Yu. Namun sayangnya, dia tidak bisa menyelesaikannya. Aku bisa membantumu melepaskan rantai itu. Pada saat ini, Fang Yu di sisi berlawanan berbicara. Tahanan itu menatap Fang Yu dan tatapannya sedikit berubah. Wajahnya masih tersembunyi oleh rambutnya yang panjang dan berantakan, dan ekspresinya tidak dapat terlihat. Setelah beberapa detik terdiam, dia menatap ke langit dan tertawa. Tawa ini sinis sekaligus menyedihkan. Jika rantai ini bisa dibuka semudah itu, aku tak akan terkurung selama bertahun-tahun, kata tahanan itu perlahan. Fang Yu melirik Li Tian yang berdiri di lantai 2, menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya, apakah Li Tian mengurungmu? Keduanya berkomunikasi melalui jejak energi sejati, dan tidak ada orang lain yang hadir dapat mendengar suara itu kecuali mereka berdua. Mata kiri tahanan itu memancarkan cahaya merah aneh, dan dia berkata dengan dingin, keluarga Li hanyalah seekor anjing, bagaimana mereka bisa mengurungku? Dari penampilanmu, sepertinya kau punya dendam yang cukup besar terhadap keluarga Li. Kenapa kau masih membantu mereka? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tahanan itu mengangkat tangannya, dan rantai itu mengeluarkan suara yang nyaring. Bukankah sudah jelas alasannya? Jawab tahanan itu. Fang Yu mengangguk dan berkata, aku benar-benar bisa membantumu melepaskan rantai itu. Tahanan itu berhenti berbicara. Dia sama sekali tidak mempercayai Fang Yu. Mereka baru saja bertengkar, dan sekarang dia ingin membantunya melepaskan rantai itu. Dia bukan orang bodoh, Fang Yu pasti punya niat lain. Lagi pula, rantai ini tidak dapat diputus. Ini bukan rantai emas biasa, melainkan senjata ajaib yang sangat kuat, dipenuhi dengan energi sejati yang sangat kuat. Ia tidak hanya mengikat anggota tubuh, tetapi juga menekan sebagian besar energi sejati di dalam tubuh. Ia memasang jebakan mematikan yang tidak dapat dibuka tanpa kunci. Semakin keras orang yang terkunci itu melawan, semakin erat rantainya, dan semakin parah pula ki internalnya akan ditekan. Saat pertama kali dikurung, dia berjuang mati-matian selama beberapa saat, mencoba memutuskan rantai dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, tetapi akhirnya gagal. Rantai ini khusus ditempa untuknya oleh Yi Duanliu sialan itu. Tidak seorang pun dapat membuka rantai itu kecuali Yi Duanliu sendiri dan kunci yang dipegang keluarga Li. Sepertinya kau begitu tersiksa oleh rantai ini sehingga kau bahkan tidak punya nyali untuk melepaskannya, kata Fang Yu sambil menggelengkan kepalanya. Kata-kata ini menyakiti hati sang tahanan. Ia terkejut dan aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia tidak punya keberanian. Dia terlalu berani, itulah sebabnya dia jatuh ke dalam perangkap bajingan Yi Duanliu dan berakhir seperti ini. Ledakan. Lantai di bawah kaki tahanan itu runtuh dengan suara keras, dan pada saat yang sama, tubuhnya melesat ke arah Fang Yu bagaikan kilat. Kamu marah. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dengan kekuatanmu saat ini, marah itu percuma. Biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Dalam sekejap, tahanan itu menyerbu ke arah Fang Yu, mengepalkan tangannya, dan menghantamkannya ke dada Fang Yu. Kali ini, Fang Yu tidak menghindar maupun menangkis. Ledakan. Tinju terkepal tahanan itu mengenai dada Fang Yu, menimbulkan suara teredam. Tanah meledak dengan suara keras, dan asap serta debu mengepul. Melihat kejadian itu, raut wajah orang-orang yang menonton di lantai 2 berubah semua. Di antara mereka, Li Tian mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Akan lebih baik membunuh Fang Yu sepenuhnya dengan satu pukulan. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir apakah akan membebaskan tahanan tersebut. Lobi lantai pertama. Tahanan itu meninju Fang Yu, matanya penuh dengan keterkejutan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan gunung. Tetapi dada Fang Yu menerima hantaman tersebut secara langsung, dan bahkan tulangnya tidak patah. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, sepasang tangan tiba-tiba muncul di depan tahanan. Wajah tahanan itu berubah dan dia mundur selangkah, mencoba menghindar. Namun tangan itu tiba-tiba terulur ke depan dan mencengkeram kepala tahanan itu. Maafkan aku, mau tidak mau, aku harus melepaskan belenggumu. Suara Fang Yu terdengar, karena kekuatanmu saat ini tidak cukup bagiku untuk merasakan kenikmatan konfrontasi fisik.
Sambil memegang kepalanya, tahanan itu meronta keras dan mengangkat tubuh bagian bawahnya ke atas, mencoba menendang Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya. Ledakan. Fang Yu membanting kepala tahanan itu ke tanah dengan keras. Gelombang angin yang kuat menyebarkan asap dan debu yang memenuhi area sekitarnya. Dengan demikian, Fang Yu dan tahanan itu sekali lagi menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar mereka. Di hadapan semua orang, Fang Yu tengah mencengkeram kepala tahanan itu. Tahanan itu melawan keras, tetapi Fang Yu terus mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke tanah. Seluruh situasi itu seperti orang dewasa memukuli anak-anak, dan para tahanan tidak punya kekuatan untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka pernah bertarung seri sebelumnya? Bagaimana situasi di medan perang tiba-tiba berubah begitu drastis? Wajah Pangeran Joyce memucat. Ia menatap Li Tian yang pucat pasi, lalu berkata dengan suara berat, "Tuan Li, jika Anda tidak melepaskan rantainya, dia akan segera dibunuh oleh Fang Yu." Li Tian mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dan merasa sangat bimbang. Dia benar-benar tidak berani membuka rantai itu. Dia takut setelah dilepaskan, target pertama para tahanan bukanlah Fang Yu, melainkan dirinya. Tuan Li, sepertinya Anda tidak tulus dalam mencapai kesepakatan dengan keluarga kerajaan North kami, kata Pangeran Joyce dingin. Tidak, Yang Mulia, saya akan turun dan melepaskannya sekarang juga, kata Li Tianzeng, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Pangeran Joyce berubah. Li Tian segera menoleh dan melihat ke arah lobi di lantai pertama. Saat itu, tahanan itu tampak dipukuli sampai mati oleh Fang Yu. Ia tidak bisa melawan dan tergeletak di tanah. Fang Yu mencengkeram tangan tahanan itu. Tangannya dililit rantai emas, menyambung ke kakinya di bawah. Darah mengalir dari dahi tahanan di bawah rambutnya. Dia terengah-engah dan menatap Fang Yu di depannya, hatinya dipenuhi keterkejutan yang tak terlukiskan. Dia tahu sebelumnya bahwa Fang Yu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Namun dia tidak menyangka kesenjangannya begitu besar. Tampaknya Fang Yu sedikit serius dan dia tidak mampu mengatasinya. Dari segi kekuatan saja, dia dihancurkan oleh Fang Yu. Karena kau juga seorang kultivator tubuh, aku akan mengatakan sebuah kebenaran, kata Fang Yu, kekuatan absolut dapat menghancurkan semua keberadaan fisik. Alasan Anda merasa rantai itu tidak dapat dilepaskan hanyalah karena Anda tidak cukup kuat untuk melakukannya. Wajah Fang Yu tenang. Ia meraih kedua ujung rantai yang mengikat tangan tahanan itu dengan tangannya, lalu menariknya keluar. Bas! Rantai itu seolah merasakan ada yang ingin menghancurkannya, lalu mengeluarkan suara berdenging, lalu seluruh rantai memancarkan cahaya terang. Rantainya makin menegang. Oh, kau benar-benar harus mengerahkan sedikit kekuatan. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, dan tangannya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Klik, rantai yang mengencang itu ditarik paksa hingga terbuka oleh Fang Yu, menimbulkan suara yang nyaring. Pada saat ini, tahanan itu menjerit. Akibat tarikan Fang Yu, ikatan rantai itu dilanggar, energi sejati dalam tubuhnya ditekan hingga ekstrim, dan meridiannya terasa sangat sakit. Bukankah ini cukup? Lalu, Fang Yu meningkatkan kekuatan tangannya lagi dan menarik dengan kuat. Retakan. Rantai yang melilit tangan tahanan itu putus seketika. Fang Yu melemparkan rantai yang putus itu ke samping dan meraih rantai yang melingkari kaki tahanan itu. Retakan. Terdengar suara renyah lainnya, dan rantai di kakinya langsung putus. Ledakan. Saat rantai itu putus, energi sebenarnya yang terkandung dalam rantai itu meledak di udara. Rantai yang putus berubah dari warna emas menjadi perunggu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, rantai yang telah mengikat tangan dan kaki tahanan selama hampir 20 tahun benar-benar putus. Tahanan itu tergeletak di tanah, matanya terlihat dari balik rambutnya yang terbuka lebar, seolah-olah dia masih dalam keadaan tidak percaya. Li Tian, yang berdiri di lantai 2, juga tercengang pada saat ini. Rantainya, dilepaskan begitu saja. Sebelum dia sempat bereaksi, ikatannya sudah dilepaskan. Ini, untuk sesaat, pikiran Li Tian menjadi kosong. Fang Yu bertepuk tangan, berdiri, menatap tahanan yang tergeletak di tanah, dan berkata, sekarang kau seharusnya bisa mengerahkan 80 hingga 90% kekuatanmu. Mendengar suara Fang Yu, tahanan itu tersadar. Dia menatap Fang Yu, dan merasakan ki batin yang telah tertekan selama bertahun-tahun perlahan mengalir melalui meridiannya. Untuk sesaat, dia benar-benar merasakan air mata menggenang di matanya. Bertahun-tahun, tidak ada energi sejati yang mengalir di tubuhnya selama bertahun-tahun. Ki sejati bagi seorang pejuang ibarat mata bagi seorang pelukis, yakni sangat penting. Meskipun arah latihannya lebih ke arah latihan fisik, sebagian besar waktunya ia masih perlu mengalirkan ki-nya untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.